keterangan tua ya. Tadi saya agak siap juga lagi mencoba kemungkinan kalau Teguh Dewi bisa hadir, tapi ternyata memang tidak bisa hadir dan kami yang mewakili sebagai kuasa hukum. Ini kita lihat dulu nih sidangnya nanti di mana. Sudah hadir, Pak? Ini masih sidang pertama, belum mediasi dan kondisinya kan lagi sedang hamil uang. Nah, jadi tadi dengan segala macam pertimbangan dianggap sidang hari ini cukup diwakili oleh kuasa hukumnya. Dewi belum bisa hadir. Ada pesan mungkin dari Pak Dewi dalam sidang pertama ini? Pesannya di sidang pertama ini adalah dia ingin agar gugatan perceraian tetap diteruskan, ya. Jadi nanti kita lihat dalam persidangan apakah tergugat Andrew hadir apa tidak, dan nanti bagaimana keputusan majelis hakim dalam hal mediasi. Kita akan lihat, ya. Nanti setelah sidang mungkin baru bisa dikasih informasi lebih jauh. Berarti kekeh udah cerai udah tanpa ada mediasi sedikit kan mungkin ya? Kalau si Dewinya sih sudah pasti ya, artinya kekeh seperti itu. Tapi kan kita kan tidak bisa tidak taat kepada mekanisme persidangan, ya. Jadi kalau misalnya majelis hakim dan atas keinginan tergugat juga nantinya misalnya memang mediasi itu adalah satu hal yang memang harus dilewati, ya kita akan masuk ke dalam mediasi dan semua hal yang ingin disampaikan oleh Dewi akan disampaikan dalam mediasi tersebut. Ya, saya kira seperti itu. Saya ke dalam dulu ya. Sidang hari ini alhamdulillah udah oke. Oke. Langsung aja. Agenda hari ini sudah. Ya, alhamdulillah hari ini telah berlangsung dan selesai persidangan. Agenda hari ini tuh jawaban dari kita. Untuk agenda selanjutnya tanggal 20 Juni ya. Tanggal 27 Juni. Tanggal 27 Juni. Seperti itu. Mungkin Tadi itu agendanya apa? agenda tadi jawaban. Pemberian jawaban dari pihak kita, dari pihak Mas Anji, seperti itu. Gimana? Terkait apa nih, Bang? Untuk isi hukumnya kita tunggu aja selama proses ini berlangsung sampai nantinya putusan berkekuatan hukum tetap. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan ya. Hari ini Anji nggak datang kenapa? Untuk Anji, Mas Anji tidak datang karena sudah diberikan kuasa kepada kita. Jadi cukup kita yang mewakili Mas Anji untuk mewakili dia dalam proses persidangan. Bang, ini perceraian ini ada kaitannya nggak sih Bang dengan pemberitaan yang sedang viral ini Bang? Mungkin Bang? Oke, untuk keterkaitan itu kita tidak paham dan kita tidak mengikutinya karena kita hanya diberikan kuasa untuk proses di pengadilan agama ini saja. Ada pesan dari Mas Anji mungkin dari sidang kedua ini gimana Bang? Ya minta doa aja untuk teman-teman wartawan agar proses ini berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin itu saja tadi pesan dari Mas Anji pada teman-teman media semuanya. Minta doanya yang terbaik. Bang, dari pihak Martin kemarin sudah preskon, katanya ada tindak intimidasi dari pihak Anji terhadap dirinya atas dugaan perselingkuhan istrinya. Seperti apa tanggapannya, Bang? Kalau itu kita tidak tahu menau. Karena memang kita diberikan kuasa untuk mewakili Mas Anji dalam proses persidangan di pengadilan agama saja. Hanya sebatas itu. Di luar dari itu, kita tidak punya kapasitas untuk menyampaikan ataupun kita berpendapat seperti itu. Adanya dugaan orang ketiga seperti apa, Bang? Ada nggak, Bang? Semuanya saya tidak bisa jawab karena bukan kapasitas saya hanya diberikan kuasa untuk melakukan persidangan di pengadilan agama ini saja. Bang, tapi Oke? perceraian ini ada indikasi dugaan orang ketiga nggak Bang? Seperti saya bilang tadi, tetap seperti itu. Jadi gini teman-teman, kita hormatin dulu, kita fokuskan dulu proses persidangan ini sampai selesai karena kita di sini mewakili Mas Anji hanya untuk proses persidangan pengadilan agama ini saja. Oke, terima kasih ya. Oke ya, makasih ya. Namanya aja Bang. Namanya Prama. Prama. Hendy Iya, Yang di Hasibuan ya? ya. Oke, makasih ya. Oke. Kita tunggu aja ya nantinya karena masih. Oke, terima kasih ya. Iya, terima kasih. Iya, memang persidangan hari ini tuh agendanya melaporkan hasil mediasi. Kita melaporkan hasil mediasi di persidangan yang sebelumnya bahwa memang hasil mediasinya ada yang sebagian disepakati, namun yang tidak disepakati akhirnya kita lanjut ke proses persidangan. Tadi sidang pertama pembacaan gugatan dan jawaban.
Untuk sidang selanjutnya itu agendanya pembuktian surat. Boleh tahu nggak sih Apa, Pak, dari yang disepakati dan tidak Untuk hasilnya mungkin kita nggak bisa disclose ya, tapi terkait permasalahan ini itu ada beberapa hal-hal yang baik yang kedua belah pihak itu bisa bersepakat gitu. Bang, ini alasan perceraian ini ada kaitannya nggak sih Bang dengan pemberitaan yang sedang viral ini Bang mungkin Bang? Aduh, pemberitaan apa tuh ya? Ada- Oh, nah, kita kebetulan mengenai perkara itu kita belum tahu ya, belum diinformasikan juga ada dari klien, jadi kita fokus saja sama proses persidangan perceraiannya. Kita lihat persidangan berikutnya ya, karena pembuktian kan masih di sidang berikutnya gitu. Ada pesan dari Wina sidang kedua ini gimana mungkin Bang? Pesannya yang pertama mengucapkan terima kasih ke pihak Pengadilan Agama Cibinong karena sambutannya baik, pelayanannya baik. Yang kedua, titip salam buat rekan-rekan media dan wartawan. Mohon doanya yang terbaik untuk Mas Anji dan Mbak Wina begitu. Bang, tapi Wina sendiri udah menyiapkan bukti dugaan perselingkuhan itu nggak sih? Kita belum tahu ya, sementara sih nggak ada gitu. Nah, memang landasannya Wina buat bercerai memang tidak ada sangkut pautnya sama orang ketiga Bang, atau seperti apa? Sementara ini kita belum bisa sampaikan ke teman-teman media karena kita juga belum tahu pemberitaan yang beredar sekarang ini udah sejauh mana. Sementara ini ya kita fokus menyelesaikan dulu proses perceraiannya di pengadilan. Kalau maksudnya landasan Wina untuk menceraikan Anji maksudnya ada nggak sih Bang salah satu faktor Indikasi yang selingkuhan itu seperti apa? Ini poin-poinnya mungkin Bang. Sampai saat ini belum ada ya, belum ada pemberitaan. Kita juga nggak tahu pemberitaannya apa gitu, jadi kita belum bisa komen sih. Alasannya Bang, maksudnya alasannya Wina gitu bukan mengarah ke pemberitaan ini tapi sebelum-sebelumnya gitu. Yang pasti namanya perkara perceraian pasti ada perselisihan. Nah sejauh ini baru sampai di situ. Nanti kita lihat pada saat pembuktian kan nanti kita bisa ikutin gitu. Kira-kira alasan-alasannya apa gitu. Berarti secara tidak langsung ada kemungkinan pihak orang ketiga Bang sebelumnya sampai ada Kita belum bisa tahu. Sidang selanjutnya Bang? Sidang selanjutnya itu tanggal 27 ya agendanya pembuktian dari kami. Itu Wina akan hadir atau Kita belum tahu hadir apa enggak. Gitu. Terus Mbak Wina nggak hadir kenapa Bang? Tadi ada agenda ya, ada agenda. Gitu. Dan selanjutnya apa yang udah disiapkan? Sidang berikutnya kita udah menyiapkan bukti-bukti surat ya yang pasti untuk membuktikan adanya pernikahan dan mengenai anak itu udah kita siapin. Komentar Wina sendiri untuk berita perselingkuhan Anji sendiri ini sudah berkonsultasi dengan para lawyer? Sampai saat ini belum ada komennya dari Mbak Wina. Gitu. Apa aja sih yang dihadiri pengambil? Persidangan berikutnya ya sejauh ini baru itu yang kita siapkan sih. Ada Bukti surat. anak juga Bang? Pasti dibicarakan itu, pasti dibicarakan. Nanti kita lihat majelis hakim bagaimana pertimbangannya untuk anak-anak. Gitu. Harta juga Bang. Harta kita belum tahu. Gitu. Sementara gitu cukup ya. Terima kasih ya. Jadi hari ini sidangnya sudah berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Sidang pertama Teguh Dewi, tergugat tidak hadir, ya. Tergugat tidak hadir, Endro tidak hadir. Tapi tadi majelis hakim menyatakan bahwa panggilan yang dikirim oleh Pengadilan Agama Cibinong itu sudah diterima, ya. Ada tanda terimanya. Jadi artinya memang sudah diterima, tapi tergugat tidak hadir. Nah, sidang ditunda pada tanggal 27 Juni, ya. 27 Juni tetap panggilan kepada tergugat, panggilan kedua. Nah, karena ini sidang perceraian di Pengadilan Agama, tadi majelis hakim menyatakan bahwa kalau bisa sebaiknya prinsipal juga dihadirkan dalam persidangan tersebut. Jadi tadi kami sampaikan ke majelis tanggal 27 Juni kalau keadaan Teguh Dewi baik dan sehat, kami akan hadirkan dalam persidangan tanggal 27 Juni. Bang, garis besar itu Keadaan sidangnya itu karena tergugat tidak hadir. Jadi kan nggak mungkin sidang dilakukan tanpa ada kehadiran daripada tergugat. Jadi oleh karena itu sesuai dengan hukum acara yang berlaku memang akan dikirim panggilan kedua kepada tergugat dan diharapkan di panggilan kedua tergugatnya akan hadir sehingga prosesnya bisa dilanjutkan dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Nah, tapi pesan majelis hakim prinsipal dalam hal ini penggugat sebisa mungkin dihadirkan ya karena ini sidang perceraian dan mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh majelis hakim kepada prinsipal secara langsung. Jadi memang diharapkan
prinsipal hadir, dan tadi kami sudah berjanji sama majelis hakim kalau memang memungkinkan pada tanggal 27 Juni sidang berikutnya kami akan menghadirkan klien kami Tengku Dewi dalam persidangan. Bang, ini kan dalam kondisi hamil gitu kan? Makanya, jadi artinya itu kalau masalah karena dalam keadaan hamil tadi itu kami juga menyatakan itu, makanya tadi sebisa mungkin, ya, sebisa mungkin kalau memang tidak ada halangan, prinsipal dihadirkan. Jadi memang ini juga salah satu bentuk toleransi ya, karena penggugatnya lagi sedang dalam keadaan hamil, ya. Jadi mungkin nanti kalaupun hadir, kita harapkan Tengku Dewi mendapatkan giliran sidang yang pertama atau tidak terlalu lama menunggu, sehingga tidak akan mengganggu kondisinya yang sedang dalam keadaan hamil keluar. Andrew sendiri kalau konfirmasi sih bang ketidakhadirannya karena kan lawyer sendiri tidak. Majelis hakim tidak menyampaikan apakah ada surat dari Andrew terkait ketidakhadirannya, karena memang yang bisa disampaikan oleh majelis hakim, panggilan sudah disampaikan secara patut, diterima oleh Andrew, ditandatangani oleh Andrew, tapi sampai hari ini jangankan tergugatnya, kuasa hukum tergugat pun tidak hadir, ya. Jadi oleh karena itu kami tidak mengetahui alasan yang pasti apa yang menjadi alasan sampai tergugat tidak bisa hadir pada sidang hari ini. Nah, kami harapkan pada sidang berikutnya tanggal 27 Juni yang kami juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan Tengku Dewi, kita harapkan Andrew juga akan hadir dalam persidangan yang kedua ini tanggal 27 Juni, sehingga akhirnya proses perceraian ini bisa berjalan dan diproses sebagaimana seharusnya. Bang, ada mediasi di luar persidangan nggak, Bang? Mediasi di luar persidangan sampai hari ini tidak ada, ya, tidak ada mediasi. Berarti sudah mantap ya, Tengku Dewi untuk bercerai? Tengku Dewi sudah mantap. Alasannya karena ada orang ketiga atau gimana? Alasannya banyak ya, karena memang sudah itu berulang-ulang terjadi. Bahkan kan kita tahu sendiri itu, di tengah-tengah proses gugatan sedang berjalan, bukan memperbaiki kondisi dan situasi baik-baikin Tengku Dewi, ya, yang terjadi malahan ada lagi suatu kejadian yang membuat Andrew ketahuan lagi, ya. Artinya bukan pertama kali ya? Ya bukan pertama kali, kan ketahuan tuh dia ada chattingan tuh kan viral juga tuh ya, berarti kan tidak memperbaiki kelakuannya, tidak memperbaiki attitude-nya. Sudah istri dalam keadaan hamil, ada kejadian seperti itu, dilakukan gugatan perceraian, harusnya memperbaiki hubungan. Yang terjadi adalah suatu situasi yang membuat Dewi makin yakin ya bahwa memang ini nggak mungkin lagi berubah, dan akhirnya mantap gugatannya harus diproses dan harus sampai putusan. Bang, respon Dewi gimana, Bang? Anak sekarang udah dibawa-bawa, Bang, dalam kasus perselingkuhan ini, Bang. Ya ini yang juga menjadi satu hal yang menjadi pertimbangan, karena kan tidak sepatutnya bahwa anaknya Dewi itu dibawa-bawa, apalagi ketika Andrew berjalan dengan orang lain. Ini kan juga bisa merusak mental anaknya, kan begitu ya. Ini yang juga sangat disayangkan oleh Tengku Dewi, sehingga akhirnya itu yang membuat Dewi tetap sampai hari ini menutup komunikasi dengan Andrew dan tetap mantap untuk melanjutkan gugatan cerai ini. Dewi gimana, Bang, komentarnya Bang pas anak tahu gitu? Kalau udah dibawa dalam hubungan itu, Bang. Ya pasti dia tidak suka ya, karena artinya kebebasan yang diberikan oleh Dewi untuk Andrew bisa tetap memiliki quality time dengan anaknya, tidak dihalang-halangi untuk bertemu dengan anaknya, tapi kok jadinya anaknya dibawa untuk suatu kondisi yang seperti yang kita tahu bersama itu ada dengan wanita lain, kan begitu ya, bahkan jadi postingan, jadi cerita ya. Jadi ini yang sangat disayangkan, dan itu semakin memberikan keyakinan kepada Dewi bahwa memang Andrew tidak bisa berubah, karakternya tidak bisa berubah. Dewi sampai akhirnya nutup komunikasinya itu supaya nggak ketemu anak lain atau Dari awal sudah menutup komunikasi, ya. Jadi sebelum gugatan perceraian ini dilakukan, ketika peristiwa perselingkuhan itu naik ke permukaan, Dewi sudah menutup komunikasi sama sekali. Jadi akses komunikasi sudah tidak ada lagi. Hanya saja memang untuk anak, Dewi tetap memberikan kesempatan Andrew untuk bertemu, untuk quality time, boleh ambil, kan begitu ya, dikembalikan lagi. Nah, sampai akhirnya kemarin itu ada peristiwa yang seperti itu terulang lagi. Nah, ini yang membuat Dewi jadi semakin miris ya dengan kondisi ini, dan mantap dan menitipkan pesan kepada kami agar terus memproses gugatan cerai yang sedang diproses di Pengadilan Agama Cibinong ini. Dewi nutup akses ke mana, Bang? Sampai hari ini belum ada, ya, belum ada untuk tutup akses, karena memang kan bukan hanya Andrew-nya sebagai ayah, tapi anaknya kan juga butuh sosok ayah. Jadi ini mungkin
tidak membawa anaknya dalam situasi yang sedang dialami oleh Toko Dewi. Berarti dia pisah rumah juga ya bang? Kenapa? Pisah rumah juga. Kalau pisah rumahnya sudah terjadi pada waktu sejak kejadian yang pertama sudah pisah rumah. Kapan tuh bang kalau Ya. tahu di dalam Ya Mei ya, kalau nggak salah sekitar bulan Mei sudah pisah rumah mereka. Ya Dewi sudah meninggalkan rumah kediaman bersama karena nggak tahan dengan situasi dan kondisi yang ada. Agenda Ya. selanjutnya Bang? Agenda selanjutnya masih sidang pertama ya, karena kan karena kan si Andrew nggak datang. Tanggal berapa Bang? Tanggal 27 Juni. Ya. Bang, soal Ruben bang. Iya, Ruben ini soal- seperti apa bang? Aduh, Ruben kan ini kan pesan Teguh Dewi. Iya, Sendiri bang. Hari ini sedikit bang. Kenapa? Update aja bang. Kenapa? Enggak. Ada. Oh, Akan ngomong bang. mungkin tanggapannya bang? ya saya nggak tahu ya, saya nggak dapat informasi kalau Sarwenda mau ada preskon ya. Jadi kalau misalnya pun dia preskon kan itu haknya dia ya. Dan saya juga nggak tahu yang mau disampaikan apa ya. Jadi saya nggak mencampuri hal-hal yang seperti itu. Tapi alasan Ruben sendiri mungkin seperti apa sih bang? Nah ini kan sudah masuk ke materi, makanya saya katakan nanti pada waktunya kita akan buka. Tapi sekarang biarkan ini berjalan dulu seperti ini. Bang, tapi untuk asal alat gimana bang? Kenapa? Pokoknya ada Ya nanti kita bahas. Bang mau klarifikasi bang mungkin untuk kelahiran ini juga kan kelahiran bang juga. Apa itu? Ruben seperti apa sih? Ya udahlah nanti aja lah pada waktunya ya. Ya, pada waktunya. Kondisi Ruben gimana, Bang? Benar-benar buat Ruben berkesan pernikahan itu seperti apa Bang? Jadi nanti pada waktunya kita akan sampaikan karena klien kami belum ingin dia diganggu pikirannya dengan hal-hal yang ya. Jadi makanya saya katakan nanti pada waktunya kita akan sampaikan. Kita akan terbuka kepada teman-teman media. Menghubungin abang sendiri kapan sih bang? Kenapa? Menghubungin abangnya kapan? Ya kan Ruben itu kan memang salah satu klien tetapnya abang ya. Jadi memang ya kita komunikasinya itu ya boleh dikatakan rutin ya. Ya seperti itu ya. Banyak informasi yang simpang siur bang, maksudnya klarifikasi. Simpang siur tentang apa nih? Enggak, yang mana simpang siurnya nih? Bisa rumah bang, bisa rumah. Loh kan itu kan udah bukan rahasia umum lagi kan. Sarwenda sendiri sudah mengatakan 2 bulan udah tinggal bersama dengan Wendy adiknya kan begitu ya. Jadi kan saya kira itu hal-hal yang nggak perlu dikonfirmasi ya. Bedanya prinsip atau apa Bang? Nah, nantilah kita sampaikan ya. Sorry. Audio Jungle.